kita di kampus Universitas Muhammadiyah. Tahu kan? Orang-orang yang sudah berkhidmat pada kanjeng Nabi Muhammad. Pokoknya hebat lah pokoknya. Dia ngalut-ngalut sama berame jeung dari mulia di Mas. Tadi gue yang ganggu. Ya, aduh kan. Ya. Ini tokoh-tokoh, ini yang disebut dengan kaum cendekiawan. Kaum cendekiawan, kaum ada agamawan. Kalau saya mah buayawan. Sambutan yang terakhir oleh Kasepuhan Sunda Kang Dedi Mulyadi SH Disini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, saya hormati Rektor Universitas Muhammadiyah beserta seluruh para dekannya, kemudian pimpinan Muhammadiyah Provinsi Jawa Barat, pimpinan Nahdlatul Ulama, pimpinan Aisyah Muhammadiyah Provinsi Jawa Barat, sahabat dari Polda Jabar, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nanti kalau saya sebutkan waktunya habis, hanya untuk menyebutkan yang terhormat. Pertama, saya belum bisa dikatakan sebagai kesepuhan karena masih punya harapan. Kesepuhan di Sunda itu adanya di kampung adat. Nanti saya berangkat dari sini demonya 10 menit. Berangkat dari kampung adat karena sifat orang Sunda itu tidak mau ribet, tidak mau capek, tidak mau berkonflik. Akhirnya mereka itu membangun kesepuhan. Kemudian dalam kesepuhan itu mereka membangun komunitas. Mungkin kalau dari sisi organisasi seperti Muhammadiyah, dalam berkomunitas itu prinsip dasar ideologinya itu mereka berserah diri kahiyang maha tunggal Gusti Nu Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata berserah itu diterjemahkan dalam perspektif ekonomi. Perspektifnya adalah di Sunda itu tidak dikenal kepemilikan hak individual. Karena itu yang tunggal yang maha widi, maka kalimat sederhana dalam hidupnya adalah hirup ukur sasampuran, awak ukur sasampayan, sadiring-diring lumani sarekang saparipola, sadaya kesaning Gusti Nu Maha Suci. Karena sadaya kesaning Gusti Nu Maha Suci, maka dia mengatakan, saya bukan manusia yang berdaya, saya sadaya-daya. Karena sadaya-daya, dia tidak mengakui kepatiannya, maka orang Sunda itu mengatakan diri dengan kalimat hapunten sipuring mah jalmi itu tegadu eling pakaweruh jampe pamake sepi pangarti tunan dina pangabisa teu bodoh-bodoh acan. Bodoh saja sudah tidak diakui, apalagi kita. Konsep itu diterjemahkan dalam perilaku hidup. Maka mereka tidak ada kepemilikan hak yang bersifat individu, tidak ada. Mereka dikelola dalam sebuah kampung yang disebut dengan kabuyutan. Nah, kabuyutan itu kemudian membangun relasi ekonomi secara bersama. Jadi orang Sunda itu sebenarnya sangat kiri banget. Kalau di kampus itu kiri bisa. Kemudian dikelola oleh pemimpin namanya Pupun. Karena pemimpin yang namanya Pupun itu, maka Pupun itu menggerakkan publiknya dalam setiap hari dalam hitungan masa tanam. Maka padi adalah sosok utama dalam kehidupannya. Maka padi dipahami sebagai kekuatan spiritual, bukan kekuatan ekonomi. Maka pantangan di daerah adat adalah
beras tidak boleh diperjualbelikan karena itu memperjualbelikan martabat hidup manusia. Karena tidak boleh diperjualbelikan, maka mereka menanam padi, namanya padi puma. Kemudian dalam usia yang sangat lama, dia harus berumur 6 bulan sampai 8 bulan. Maka dia bercocok tanam hanya setahun sekali, ditanam bareng, diurus bareng, dikelola bareng. Dan kemudian dia menyimpan dalam gudang, dari mulai leuit yang paling besar sampai leuit yang paling kecil. Disimpan dalam gudang itu, maka pengelolaannya mereka diatur dalam setiap waktu berdasarkan kebutuhannya. Ketika diatur dalam tiap waktu berdasarkan kebutuhannya, apa yang terjadi di tanah adat? Mereka tidak pernah mengalami krisis pangan, mereka tidak pernah impor. Bahkan mereka ketika negara lain, Ethiopia dulu mengalami kekeringan, kampung-kampung adat berkirim padi ke daerah-daerah tersebut. Dan konon di kampung Baduy itu cadangan padinya itu untuk 150 tahun ke depan. Andai kata anak-anaknya 150 tahun ke depan itu tidak usah tanam padi, mereka masih bisa makan. Konsepsi itu melahirkan ketahanan ekonomi yang sangat kuat. Ketahanan ekonomi melahirkan kekuatan panjang harapan hidup yang sangat lama. Dan kemudian di daerah itu tidak pernah ada kejahatan. Kemudian tata ruang diatur dengan baik. Bagaimana pengaturannya? Jumlah penduduknya harus dibatasi, 40 rumah tidak boleh lebih. Kenapa 40 rumah tidak boleh lebih? Karena nanti saatnya sering bumi akan rusak, kemudian sumber pangannya akan hancur, hutannya akan rusak. Itulah konsep sebenarnya, konsep pembangunan yang memiliki artifisial teknologi kekinian yang didasarkan pada lelah kebudayaan, dan lelah kebudayaan didasarkan pada teologi, pada kemahatunggalan atau kemahesaan. Sesungguhnya konsep ini berkembang di Muhammadiyah. Muhammadiyah itu membentuk sebuah perserikatan. Perserikatan itu berkonsentrasi pada dua hal, pendidikan dan ekonomi. Pengelolaannya tidak ada yayasan yang bersifat personal, ilmu ain, sehingga dalam setiap waktu mencalonkan wali kota, mencalonkan bupati, mencalonkan gubernur dengan sebuah asumsi anti APBD yang bisa mengalir pada yayasan-yayasan. Tetapi dibangun tumbuh berdasarkan akar ekonomi kerakyatan, dikelola oleh pimpinannya. Ketika pimpinannya dikelola semakin besar, dan di mana-mana rumah sakit punya Muhammadiyah, universitas punya Muhammadiyah, tetapi pimpinan Muhammadiyah yang tumbuh dan tampil dengan sederhana, tetap apa adanya, tidak bertambah kekayaannya, tidak bertambah aksesnya, apalagi bertambah istrinya. Dan kemudian Muhammadiyah tumbuh menjadi kekuatan yang bisa menyaingi konglomerat 9 agama itu. Asetnya terkelola dengan baik, terdata dengan baik, bertebaran di mana-mana. Tetapi penampilan orang Muhammadiyah tetap seperti ini. Periodisasi politik manapun Muhammadiyah tidak ikut campur dan tidak ikut berkonflik para pengurusnya, apakah mendukung kandidat 01, 02, dan 03. Yang saya tahu kebanyakan mereka naik 07, yaitu angkot. Perspektif ini sesungguhnya adalah perspektif negara. Perspektif yang harus dibangun, kemana arah negara kita, kemana arah konsepsi pembangunan kita, kemana yang akan kita pergi, dan kemana yang akan kita tuju, peradaban mana yang akan kita wujudkan. Sesungguhnya itu. Cuma yang jadi problem adalah perilaku personal itu jauh lebih kuat mengarahkan perilaku komunal. Kita bisa melihat bagaimana Pak Harto dulu ingin membangun ekonomi pedesaan lewat KUD dengan asumsi bahwa rakyat menjual produknya lewat KUD, dibelinya juga melalui KUD, kemudian uangnya berputar pada sebuah desa dan lahirlah peradaban yang ekonominya berputar, lahir bank desa, lahir ekonomi berbasis pedesaan. Tetapi karakter individual pengelolaannya tidak bisa menahan sahwa, memperkaya personalnya, sehingga KUD berubah menjadi ketua umum duluan. Inilah perspektif. Jadi mari kita bicarakan, kalau kita bicara adab, kita bicara kebudayaan, maka saya kemarin wawancara di salah satu podcast ini. Saya katakan saya ini orang Jawa Barat, orang Sunda,
dianggap orang yang paling religius dan mengklaim provinsi kita paling religius. Tetapi saya berhatin, kalau kita bakal di Bali, panggilan perempuan pasti ngaku orang Jawa Barat. Kalau kita pergi ke Batam, masuk ke tempat hiburan, itu rata-rata perempuannya dari Jawa Barat. Kalau kita pergi ke puncak, tulisannya Arab di mana-mana, disangkanya itu doa, padahal itu adalah salon, rumah makan, dan tempat hidup. Ini problem. Ini problem di sebuah provinsi yang religiusitas menjadi identitinya. Kita dihadapkan pada sebuah realitas sosial yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran yang selalu kita dulukan. Dan kemudian ketika kita masuk pedesaan, maka dalam setiap hari kita bertemu dengan motor yang berboncengan masuk ke warung-warung kecil. Siapa dia? Itu adalah penagih dari Bang Emo. Siapa itu Bang Emo? Bang Emo itu adiknya Bang Keliling. Siapa itu Bang Keliling? Ya, Bang Keliling itu yang punya adalah abang-abang itu yang berusaha di Cikampek di antaranya. Nah, kalau Bapak berkunjung ke pos tempat pengambilan uang pensiunan, itu rata-rata pensiunan sudah tidak bisa menerima karena mereka sudah dijaminkan ke Bang Emo. Kalau Bapak pergi ke pabrik, rata-rata karyawan pabrik yang perempuan itu ATM-nya sudah ditahan, dan itu yang sangat adalah Bang Emo atas nama koperasi. Sehingga di samping pabrik masih ada koperasi, dan koperasi itu adalah kamuflase dari proses rentenir yang terjadi, dan itu kasat mata terlihat oleh mata kita semua. Kapan itu menjadi ribut? Kalau terjadi seperti di Banten, itu baru menjadi perhatian. Tanpa keributan tidak pernah ada perhatian. Kenapa Muhammadiyah kurang mendapat perhatian? Karena Muhammadiyah tidak pernah membuat keributan itu. Saya ucapkan terima kasih. Semoga peradaban kita ke depan bukan peradaban yang semu, tapi peradaban yang nyata. Semoga Tuhan hadir bukan di masjid-masjid, tapi hadir di warung-warung kecil. Karena tugas Muhammadiyah adalah berpihak pada orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Bohong beragamanya kalau tidak menyantuni anak yatim dan tidak menyekolahkan anak-anak miskin. Sayangilah janda-janda muda dan jangan lupa harus mendidik. Salintan dua salintan di parapatan. Hapunten abdi hapunten samudaya kalapatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan ketiga dan barisan seterusnya. Saya pertama bingung ya datang ke Universitas Muhammadiyah karena saya sudah lama ini nggak pernah ke kampus, sudah 5 tahun lah nggak pernah sih. Jadi pembicara di kampus kebanyakan dari kampung ke kampung, kan saya gubernur orang lembur. Jadi dan kemudian rasa bahagia dan satu kesan Muhammadiyah itu kalau dari sibuk amarah sudah mengajarkan prinsip-prinsip pengelolaan kehidupan ekonomi dan sosialnya orang Sunda. Ada komunitas dikelola, kemudian itu kalau Muhammadiyah kan dikelola oleh perserikatan, kalau orang Sunda dikelola oleh kabuyutan. Cuma bedanya kalau orang Sunda kampungnya dalam sebuah teritorial, kalau Muhammadiyah mengelola seluruh Indonesia. Artinya sebenarnya prinsip-prinsip dasar pengembangan ekonomi Indonesia bergurunya nggak usah jauh-jauh, berguru Muhammadiyah, insya Allah akan terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.